Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Baitul Hakim Diskum, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Karena masih dalam suasana Syawal, saya ingin sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita bil khusus selama bulan Ramadan kemarin, sehingga mudah-mudahan saat ini dan seterusnya kita digolongkan oleh Allah dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan,
maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia kemudahan-kemudahan. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Sebenarnya tidak ada yang tahu hakikat diterima atau ditolaknya amal itu kecuali Allah sebenarnya. Bahkan para nabi dan rasul pun tidak tahu kecuali diberitahu oleh Allah. Saya ulang ya, bahkan para nabi dan rasul pun tidak ada yang tahu kecuali diberitahu oleh Allah. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika seusai membangun Ka'bah, ya beliau berdoa, walaupun kalau amalannya nabi pasti diterima. Wong nabi itu uswah hasanah. Tapi beliau tetap mencontohkan kepada kita sebuah doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Para sahabat Nabi, sependek yang saya baca ini ucapan para sahabat. Jadi ini qaulus sahabah. Kalau seusai Ramadan di bulan Syawal, kalau ketemu dengan saudaranya, itu mengucap taqabbalallahu minni wa minkum, gitu. Semoga Allah terima amal ibadah dariku dan dari kalian. Itu ucapan para sahabat. Sehingga memang saya ulang tadi, kita ini tidak tahu hakikat diterima dan ditolaknya amal itu kecuali Allah. Bahkan para nabi dan rasul pun itu tidak tahu kecuali diberitahu oleh Allah. Karena hanya Allah yang tahu.
Namun para ulama punya teori, yaitu likulli syai'in alamah. Segala sesuatu itu punya alamat, punya tanda-tanda. Maka sebetapapun kita tidak tahu hakikat diterimanya amal, tapi tanda-tanda itu ada. Di antara yang mengatakan itu adalah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bergelar turjumanul Quran, Al-Quran berjalan. Siapa? Sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Pernyataan beliau ini dikutip, yang saya baca tapi ini ya, dikutip oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Itu di situ saya bacanya. Dikutip oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Penyakit dan obatnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan tanda kalau amal itu diterima oleh Allah yang pertama itu adanya nurun fil qalbi, adanya cahaya di dalam hati. Itu yang pertama itu. Jadi adanya nurun fil qalbi, adanya cahaya di dalam hati. Pertanyaannya gini sekarang, dari mana kita tahu hati kita itu bercahaya atau tidak? Itu pertanyaannya. Dari mana kita tahu hati kita itu bercahaya atau tidak? Itu pertanyaannya. Kalau bohlam kan ketahuan cahayanya, matahari ketahuan. Kalau hati kita, bagaimana kita tahunya hati kita bercahaya atau tidak? Nanti coba cermati ya. Salah satunya itu firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 7 itu. Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Kalau dia mentaati kalian di banyak urusan, niscaya agama ini akan terasa berat bagi kalian. Akan tetapi Allah jadikan kalian cinta pada keimanan, dan Allah jadikan iman itu indah dalam hati kalian. Ini menarik. Ada kata-kata wa zayyanahu fi qulubikum. Dan Allah jadikan iman itu indah dalam hati kalian. Indahnya iman itu karena adanya cahaya ilahi dalam hati kita. Indahnya iman itu ditandai dengan nikmat dalam beribadah kepada Allah. Kalau dalam hadis atau kamakal disebutkan dengan istilah indahnya iman itu dengan istilah halawatul iman, manisnya iman. Dan manisnya iman itu ditandai dengan apa tadi? Nikmat dalam beribadah kepada Allah. Nikmat dalam beribadah kepada Allah. Jadi kalau semakin kesini kita itu semakin terasa nikmat dalam beribadah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah, itu tanda kalau amal kita diterima oleh Allah. Ini kita muhasabah ya, kita muhasabah. Yang ngomong juga masih muhasabah sama, kita semua belajar ini. Kita semua belajar. Umumnya kita ini ketika memiliki kesadaran untuk mengamalkan agama ini, kesadaran yang pertama muncul itu biasanya adalah kesadaran taklif, beban. Saya harus begini, saya harus begitu, saya tidak boleh begini, saya tidak boleh begitu. Itu biasanya.
Dan biasanya juga orang dengan kesadaran ini biasanya dalam mengamalkan agamanya itu belum terasa nikmat biasanya. Kenapa? Karena masih merasa terbebani. Harus begini, harus begitu, jangan begini, jangan begitu. Tapi masih bagus ini, sadar daripada yang nggak sadar. Ini bagus, masih punya kesadaran daripada apa yang nggak sadar. Seiring berjalannya waktu, ketika kita pernah mengalami hal itu, saya kira semua kita mengalami itu insya Allah. Kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah. Tapi secara umum orang mengalami itulah. Seiring berjalannya waktu dan kita terus belajar. Dan terus beramal. Dan terus bermujahadah. Allah anugerahi kita kesadaran yang kedua biasanya ini. Kesadaran yang kedua ini. Terutama yang sudah pensiun misalnya kedua ini sadar banget ini biasanya. Apa itu? Kesadaran hakikat, di mana kita mulai mengerti bahwa ternyata semua kebaikan yang kita kerjakan itu manfaatnya kembali ke kita, dan setiap kedurhakaan yang kita lakukan itu bahayanya, dosanya juga kembali kepada kita. Sehingga di sini kita mulai merasa butuh, mulai merasa apa? Mulai merasa butuh sholat, butuh zikir, butuh baca Al-Quran, butuh sedekah, butuh silaturahim, butuh membantu sesama, butuh berbakti pada orang tua, mulai merasa butuh berbuat baik kepada keluarga, mulai merasa butuh. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di balik semua kebaikan yang kita kerjakan tuh manfaatnya kembali pada diri kita sendiri, dan kalau kita berbuat yang nggak baik itu juga bahayanya, dosanya kembali pada diri kita sendiri. Maka itu yang dikatakan oleh Al-Quran diantaranya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, itu kesadaran yang muncul, orang mulai merasa butuh biasanya. Ya, saya butuh doa, saya butuh sedekah, saya butuh tawakal, mulai merasa butuh. Bahkan dia merasa butuh tadi berbuat baik pada orang lain, karena dia tahu ketika dia berbuat baik pada orang lain, sejatinya dia berbuat baik pada dirinya sendiri. Dan dia merasa butuh tidak zalim pada orang lain, karena dia tahu kalau dia zalim atau jubahat pada orang lain, itu sejatinya dia jubahat pada dirinya sendiri. Saking jahatnya. Saking jahatnya. Ini diantaranya disampaikan oleh Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Beliau mengutip pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika beliau menjelaskan firman Allah dalam Al-Qur'an di surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat, surah ke-41 ayat 46 itu. Apa kata beliau? Ma ahsantu ila ahadin wa ma asa'tu ilaihi li'anna Allah yaqul man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa'alaiha in ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asatu ila ahadin faqad asatu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain, aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain, karena Allah telah berfirman yang artinya siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, sejatinya aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Nah, sehingga di sini orang mulai merasa butuh. Biasanya, ini biasanya loh ya, orang kalau udah mulai merasa butuh, biasanya ibadah itu mulai terasa nikmat biasanya. Contoh aja, ini contoh aja. Dulu itu saya masih kecil itu nggak seneng itu kalau ibu saya masak nasi goreng atau telur dadar pakai bawang, itu nggak suka saya itu. Wah, kesel saya itu kalau masak nasi goreng ada bawang merahnya atau goreng telur ada bawang merah, kesel saya itu. Belakangan setelah ngerti manfaat bawang merah, bawang putih, ngerti manfaatnya, malah seneng. Kenapa? Karena merasa butuh untuk kesehatan bla bla.
Dulu masih kecil saya masih ingat betul kalau saya nggak doyan makan sama ibu saya diparutkan temulawak. Pahit itu. Itu saya lari itu. Temulawak yang pahit itu diparut taruh di kain, dijarik itu, sewek itu. Itu saya lari itu. Karena tahu itu pahit itu. Dan saya membatin dalam hati saya itu. Bu saya itu kok kejam banget, masa anaknya yang unyu-unyu ini dikasih yang pahit-pahit. Tapi belakangan begitu saya ngerti manfaat temulawak, terutama saya sempat kena asam lambung itu. Ternyata manfaatnya luar biasa, Masya Allah. Sejak itu kalau ada tukang jamu saya sering wonten pahitan. Ada temulawak gitu. Allah Akbar. Walaupun jamunya Pak Haji, istrinya Pak Haji Asmar, siapa namanya punya jenengan? Ibunya siapa namanya? Ibunya Bu Asmar, Bu Asmar. Itu enak jamunya. Kalau ini yang pahit. Itu kenapa? Karena kita ngerti manfaatnya. Nah, jenengan monggo rasakan nggih. Sebagian kita insyaallah udah mulai saya merasa butuh sholat nggih. Merasa butuh baca Al-Qur'an, merasa butuh berzikir, merasa butuh hadir majelis ilmu. Dulu mungkin kita gini ini nggak betah, sekarang betah, merasa butuh, mulai terasa nikmat. Nah, kalau udah mulai terasa nikmat itu, berarti mulai ada cahaya di situ. Nah itu diantara tanda kalau amal itu diterima oleh Allah. Berbuat kebaikan itu lo seneng gitu loh, nikmat gitu. Sering berjalannya waktu, kalau kita mau terus bermujahadah, terus berusaha, terus belajar, insya Allah kita akan dianugerahi oleh Allah kesadaran yang ketiga, yaitu mahabbah, cinta. Nah ini yang ngomong juga masih belajar. Nah, kalau cinta pokoknya bawaannya nikmat aja, ingin berlama-lama dengan kekasihnya. Karena ibadah itu kan interaksi dengan seorang hamba dengan Tuhannya, seorang kekasih dengan kekasihnya. Semuanya berlama-lama gitu aja. Barangkali kalau tidak ada kewajiban muamalah, mungkin sholat tok, zikir tok, ibadah tok. Andai kan tidak ada kewajiban muamalah yang lain. Karena saking nikmatnya. Ya, teman ini kita, kalau saya pribadi terus terang ya masih belajar. Ya kita semua masih terus belajar nggih. Mudah-mudahan nanti Allah anugerah kita mahabbah, cinta ini. Amin Allahumma amin. Contoh mahabbah itu enggak usah jauh-jauh. Jenengan tuh cowapek pewaya sama istri bangunin jam 2 dini hari, Mas, pertandingan bola mulai loh. Semangat langsung. Capek itu langsung hilang saking semangatnya karena mencintai bola ya. Jegekal, buang. Orang kalau cinta sama Allah itu as-salatu khairum minan naum. Badan meriang, capek, bangun. Kenapa? Karena yang capek kan fisiknya, tapi hatinya kan merindukan kekasihnya. Allahu Akbar. Maka ada ulama yang mengatakan orang yang merasakan nikmat saat dekat dengan Allah, dia akan merasakan tersiksa saat jauh dari Allah. Jadi orang yang sudah merasakan nikmat dekat dengan Allah, dia akan tersiksa ketika dia jauh dari Allah. Kalau Allah nggak pernah menjauh, kitanya yang kadang menjauh gitu. Allah. Bon, satu, adanya nurun fil qalbi. Yang kedua, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma au kama qal, tanda amal yang diterima oleh Allah adalah adanya diyaun fil wajhi. Air mukanya itu cerah. Jadi cahaya yang dalam hati memancar ke wajah. Jadi cahaya yang dalam hati memancar ke wajah. Ini cerahnya air muka ini tidak merubah sketsa wajah ya. Sepanjat kita ya kayak gini aja. Enggak merubah warna kulit, enggak menghilangkan keriput, enggak, tetap kayak gitu. Tapi enggak tahu bagaimana orang yang cahayanya memancar di wajah, cahaya di hatinya memancar di wajahnya itu menjadikan yang bersangkutan enak dilihat gitu aja. Karena cahaya dalam hati memancar di wajahnya. Diyaun fil wajhi. Ini kiranya dikaitkan dengan surah Surah Al-Fatah ayat 29 ketika Allah mensifati wajah-wajah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum.
Apa kata Allah ketika Allah mensifati wajah mereka? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi tampak di wajah para sahabat Nabi itu bekas sujud. Bekas sujud yang dimaksud, maaf, bukan tanda hitam di dahi, itu bukan. Monggo nanti buka tafsirnya ya. Sependek yang saya baca dalam beberapa kitab tafsir yang saya baca, bekas sujud yang dimaksud adalah kalau nanti di akhirat itu wajahnya bercahaya. Nanti di akhirat. Kalau di dunia wajah-wajah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum itu apa makal? Tatapan matanya penuh dengan kasih sayang. Ruhama'u bainahum, itu orang-orang, itu para sahabat Nabi. Raut wajahnya menampakkan mudah bersaudara. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu bersaudara. Dan tutur katanya penuh dengan zikir dan nasihat. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu wajah-wajah para sahabat Nabi. Tatapan matanya penuh dengan kasih sayang, raut wajahnya menampakkan mudah bersaudara, tutur katanya penuh dengan zikir dan nasihat. Itu wajah-wajah para sahabat Nabi. Saya mencoba memahami ini. Kenapa Ibnu Abbas kok menyebut bahwa tanda amal yang diterima oleh Allah adalah diyaun fil wajhi. Dalam satu kesempatan saya pernah baca satu riwayat. Jadi rupanya Ibnu Abbas itu punya pengalaman. Beliau punya pengalaman. Riwayat yang saya baca ini versi Imam An-Nasai. Ini mafhum riwayat ya. Kejadiannya di masa pemerintahan yang khalifahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di mana beliau punya lawan politik saat itu, kelompok namanya Khawarij. Khawarij ini kelompok yang gampang mengkafirkan pelaku dosa besar menurut mereka. Kalau sekarang namanya kelompok takfiri lah ya, gampang mengkafirkan kelompok di luar kelompoknya. Termasuk yang dikafirkan itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Itu dikafirkan. Sehingga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dibunuh, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu terluka, enggak sampai terbunuh. Sementara Amr ibn al-As radhiyallahu anhu itu selamat beliau. Karena dianggap kafir oleh mereka. Karena mereka kelompok takfiri, gampang mengkafirkan orang lain. Terutama pelaku dosa besar menurut dia, menurut mereka. Wes, singkat kata singkat cerita, Ibnu Abbas ini menawarkan diri kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mendebat kelompok Khawarij yang saat itu jumlahnya sekitar 6.000 orang. Mereka punya camp tertentu, markas tertentu. Jumlahnya sekitar berapa tadi? 6.000 orang. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu minta izin ke khalifah untuk mendatangi mereka dan debat. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Jangan. Saya mengkhawatirkan keselamatan Anda." Kata Ibnu Abbas, "Jenengan tidak usah khawatir. Saya tidak pernah punya masalah dengan mereka. Jadi insya Allah tidak ada masalah." Ya wes, kalau gitu karena maksa ya sudah. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu dandan yang sedemikian rupa, berpakaian yang bagus sedemikian rupa, pokoknya UDP lah, unggul dalam penampilan. Tapi beliau itu kualitas pribadinya memang luar biasa juga beliau itu. Kan banyak orang-orang yang UDP itu unggul dalam penampilan. Kalau beliau tidak hanya penampilannya, memang ilmunya juga mumpuni gitu. Iya. Kayak Said Muhammad Alawi Al-Maliki itu pakaiannya sampai ilmunya cocok gitu. Wes, singkat kata singkat cerita, beliau ini kenapa berpakaian mewah? Kata beliau, saya sedang menghadapi orang yang menilai orang dari zahir gitu. Jadi aku pakaianku gak meyakinkan, kok mereka gak mau mendengarkan ucapan saya. Jadi memang ada tempat-tempat tertentu yang kadang kita mesti jaga penampilan itu supaya apa? Supaya orang mau mendengarkan ucapan kita, itu perlu juga kadang. Cuma kata Imam Nawawi rahimahullah, kebiasaan para wali-wali Allah itu adalah bergonta-ganti kostum supaya tidak ujub
supaya tidak bangga diri. Itu seperti itu. Bahkan ada sebagian ulama, Imam Nawawi bahkan mengatakan seorang kekasih Allah itu, seorang wali itu kadang ganti kostumnya itu bisa sampai 40 kali. 40 macam. Itu. Kenapa? Karena tidak mau ujub, bangga diri tadi dengan pakaiannya. Wis, singkat kata singkat cerita, datanglah beliau ke pasukannya Khawarij itu dan berdebat. Tapi ada statement menarik di riwayat An-Nasa'i yang saya baca ya. Ini menarik, kata Ibnu Abbas gini. Saya lihat mereka itu di wajahnya tampak kelelahan karena beribadah kepada Allah. Kata Ibnu Abbas itu, saya lihat di wajah mereka itu tampak kelelahan karena beribadah kepada Allah. Tapi yang saya heran kalau bahasa kita ya, tampak kelelahan karena beribadah kepada Allah, tapi tatapan matanya penuh dengan kebencian. Jadi kalau natap orang itu dengan tatapan kebencian gitu loh. Atau merendahkan. Raut wajahnya menampakkan permusuhan. Tutur katanya penuh dengan caci makian. Kok gak memper babar blas dengan wajah para sahabat Nabi yang ahli ibadah? Kan para sahabat Nabi yang ahli ibadah, kata Allah, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tampak di wajah mereka bekas sujud. Loh, iki ahli ibadah, tapi kok tatapan matanya penuh kebencian, raut wajahnya menampakkan permusuhan, tutur katanya penuh dengan caci makian. Kok nggak sama dengan wajah para sahabat Nabi? Makanya beliau mengatakan tadi, harusnya kalau orang itu diterima amal ibadahnya, mestinya kayak wajah-wajah para sahabat Nabi yang disifati oleh Allah dengan sifat apa tadi? Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Nah, jenengan nanti tidak usah ngeliat wajah orang lain ya. Lihat wajahnya masing-masing aja. Selepas Ramadan terutama ini, kira-kira kita kalau ngeliat orang itu merendahkan atau memuliakan gitu. Penuh kasih sayang atau penuh kebencian, kira-kira gitu. Raut wajah kita itu semakin kesini semakin sangar atau bagaimana gitu. Nggak usah lihat wajah orang lain, nggak usah lihat wajah, lihat wajahnya sendiri aja. Nah, ini muhasabah aja sih, muhasabah aja. Allahu Akbar. Semoga kita termasuk yang simahum fi wujuhihim min athari sujud itu ya, amin. Allahumma amin insyaallah. Itu ada dalam riwayat An-Nasa'i, itu dialog antara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan sekelompok orang Khawarij itu, yang jumlah itu setelah debat itu kan ada 6.000 ya. Sependek yang saya baca, sependek yang saya ngaji itu ada sekitar 2.600-an itu yang tobat. Jadi mengakui kesalahannya, tobat dan kembali ke barisan ahli sunnah itu. Dari 6.000 sekitar 2.600 yang tobat itu. Setelah debat sekitar 2.600 orang tobat itu. Dan kembali ke barisan ahli sunnah wal jamaah itu. Itu yang kedua, tanda amal yang diterima oleh Allah. Yang kedua, yang ketiga, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tanda amal yang diterima oleh Allah itu adalah adanya quwwatun fil badan. Badannya jadi menguat. Menguat untuk taat. Menguatnya badan untuk taat karena menguatnya iman. Menguatnya iman karena tercas dikarenakan amal yang diterima oleh Allah. Jadi amal yang diterima itu ngecas iman. Iman yang menguatkan badan untuk taat gitu. Sehingga badan itu diajak taat itu enteng gitu loh. Jadi badan diajak taat itu enteng. Kenapa? Karena imannya menguat tadi itu. Nanti coba kita cermati firman Allah dalam Al-Quran. Salah satunya ini tentang mukmin sejati ya, yang imannya tidak diragukan. Itu di surah Al-Hujurat ayat 15. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Bahwasanya mukmin sejati itu adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dalam mengimani Allah dan Rasulnya. Karena tidak ragu dibuktikan dengan jihad, dengan bersungguh-sungguh,
bersungguh-sungguh dengan harta dan diri mereka di mana? Di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah shadiqun, orang-orang yang jujur, benar dan bersungguh-sungguh dalam mengimani Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita termasuk orang yang imannya sehat sebagaimana yang Allah bilang dalam ayat ini, yaitu mukmin sejati, maka harusnya akan muncul kesungguhan, mujahadah dalam diri kita untuk bersungguh-sungguh dengan harta dan diri kita. Tidak hanya dengan harta, tapi dengan diri kita. Di mana kita bersungguh-sungguh? Di jalan Allah. Baru kita sebut sebagai orang yang jujur, benar dan bersungguh-sungguh dalam mengimani Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau semakin kesini kok raga ini enteng diajak untuk taat, bersyukurlah pada Allah. Itu tanda kalau amal kita diterima oleh Allah. Saya contohkan tadi, as-salatu khairum minan naum. Badan meriang sekalipun, kalau imannya yang sehat, bangun salat insyaallah. Bahkan sebelum itu. Tapi walaupun badannya sehat walafiat, jago karate dan 7 misalnya gitu ya. Ahli fitness dan macam-macam, nge-gym macam-macam, gagah lah gampangannya. Walaupun badannya gagah, kalau ruhnya yang sakit, imannya yang bermasalah, mbok towa 10 teriak as-salatu khairum minan naum, insyaallah lanjut tidur insyaallah. Kenapa? Karena ini perkara iman ini. Ini perkara apa? Iman. Ya ngomong gua ini nanti diraba. Ini yang ngomong juga masih muhasabah sama. Kita semua belajar. Wong yang ngomong juga masih belajar kok, kita semua belajar. Nah, mau nggak nanti dicek ya? Ini kita muhasabah kok semakin kesini kita semakin enteng diajak taat, bersyukurlah pada Allah, berarti insya Allah itu tanda amal diterima oleh Allah. Kok semakin kesini semakin awangel, angel temen tuturanmu wis wangel, gak kena kandhani, diajak taat sulit pakai dal, pakai dal, itu tanda nun sewu berarti napa? Nah, berarti kita ini masih jauh dari tanda-tanda amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan masih jauh, masih jauh. Allah, semoga Allah kuatkan lahir batin kita. Semoga Allah kuatkan lahir batin kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin insyaallah. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanda kalau amal itu diterima oleh Allah adalah adanya, yang saya ngaji itu ada 2 riwayat. Jadi ada yang pertama mahabbatun lil khalqi, yang saya baca lagi itu ada, yang saya belajar lagi itu ada mahabbatun indal khalqi. Kalau mahabbatun lil khalqi, tanda amal diterima oleh Allah itu dia mudah mencintai sesama. Mudah mencintai sesama. Allah berfirman dalam Al-Qur'an di surah Maryam ayat 96. Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan baik dan benar, maka Allah yang Maha Rahman akan meletakkan dalam hatinya rasa cinta, baik cinta kepada Allah maupun cinta kepada sesama. Maka nanti silakan diraba dadanya masing-masing, kira-kira kita ini kok semakin mudah mencintai atau membenci, lebih mudah memaafkan atau mendendam, lebih mudah menyayangi atau mendengki. Nanti silakan diraba dadanya masing-masing. Ini sudah Isya, masih kurang 1 lagi. Insya Allah kita kaji kalau diundang lagi aja. Bercanda. Ini monggo silakan kita break adzan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha
وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Sebelum tanya jawab, saya tambah satu lagi, yang kelima, yang terakhir, yang kelima, tanda amal diterima oleh Allah itu kata Ibnu Abbas, jalbu rizki, menarik rizki ya. Tadi ayatnya sudah saya baca di awal, At-Tolak ayat 2 dan 3 itu, dan ayat 4 bahkan. Faman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, orang yang bertakwa itu mungkin saja tampaknya dia kurang tapi tidak akan kekurangan insyaallah. Karena dicukupi oleh Allah. Karena kan ada orang itu tampaknya lebih tapi bawaannya kurang aja. Kalau orang bertakwa walaupun tampaknya kurang insya Allah tidak akan kekurangan. Karena samping merasa cukup dan memang akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh, monggo silakan. Jelas semua. Atau tidak jelas semua. Monggo silakan kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua nih. Atau tidak jelas semua. Kalau tidak ada, saya mau simpulkan sederhananya gini nih. 5 tanda tadi itu dipakai untuk bahan muhasabah kita semua. Kalau 5 tadi ada pada diri kita, saya ulang ya, bersyukurlah pada Allah. Jangan GR ya. Karena itu baru tanda-tanda itu. Bersyukurlah pada Allah. Mudah-mudahan itu tanda amal kita diterima oleh Allah. Amin insyaallah, mudah-mudahan. Saya ulang jangan GR ya, tapi bersyukurlah pada Allah. Dan kalau misalnya 5 itu bahkan 1 pun nggak ada pada diri kita misalnya, berarti kita ini memang masih jauh. Bukan masih jauh, masih jauh dari tanda-tanda amal diterima oleh Allah. Karena tandanya aja nggak ada, apalagi hakikatnya. Tapi jangan berkecil hati. Saya ulang, jangan berkecil hati. Asal kita masih mau terus belajar, mau terus bermujahadah, insya Allah akan ada masa di mana kita disampaikan pada derajat orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah janji, asal kita mau belajar dan bermujahadah terus ya. Allah janji di surah Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mau bersungguh-sungguh untuk mencapai keridhaan kami, sungguh kami akan tunjuki mereka atau kami antarkan dia ke jalan-jalan yang buat sampai pada keridhaan kami. Jadi nggak usah khawatir, asal kita mau terus belajar dan terus bermujahadah. Itu kata kuncinya, nggih. Saya kira ini, monggo sebelum saya tutup ada yang mau nanya mungkin? Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khawarij nggih.
Terus juga amalan mereka, apalagi amalan mereka itu balikannya masih banyak hal ibadah masuk. ya. Dan pertanyaan saya, apakah yang hal ibadah ini artinya kesombongan atau ibadah itu tanpa ada? Bagus. Yang perlu baik, Sambun. Baik, yang perlu kita cermati begini sebenarnya. Kelompok Khawarij ini kan embrionya ada dalam hadis Sahih Muslim itu, tentang seseorang yang dikenal dengan nama Dzul Khuwaisirah itu, yang secara songong kepada Nabi mengatakan ittaqillaha ya Muhammad, bertakwalah kamu kepada Allah wahai Muhammad, atau i'dil ya Muhammad, berlaku adil engkau wahai Muhammad. Jadi Nabi pun dinasihati oleh dia. Itu namanya Dzul Khuwaisirah. Itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu minta izin sama Nabi, saya penggal kepalanya ya Rasulullah. Kata Nabi, tidak usah. Nanti kalau kalian diberi umur panjang, kalian akan tahu orang-orang seperti dia. Yang kalau kalian lihat bacaan Quran dia, bacaan Quran kalian rasanya nggak ada apa-apanya. Padahal sahabat itu ahlul Quran. Yang kalau kalian lihat sholat mereka, sholat kalian rasanya nggak ada apa-apanya. Padahal sahabat itu ahli sholat. Tapi semua itu tidak pernah melampaui kerongkongan mereka. Jadi kita kalau lihat ibadah mereka minder kita itu. Tapi kata Nabi, semua itu tidak pernah melampaui kerongkongan mereka. Artinya apa? Mereka hanya bicara fisik. Mereka hanya menggerakkan fisik, bukan menggerakkan hati batin. Dia sholat dengan jasadnya, tidak dengan ruhnya. Kata Nabi Okamakal, mereka sudah keluar dari agama ini seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Nah, supaya kita tidak terjangkit penyakit ini, maka ayo dari sekarang kita jangan hanya menata zahir, tapi tata juga batin. Jangan hanya tata zahir, tapi juga harus kita tata batin. Orang yang terlalu asyik dengan tampilan zahir, lupa menata batin, itu yang khawatirnya itu terjangkit penyakit Khawarij tadi itu. Saya kira itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Dan tadi tidak untuk melihat orang lain loh ya. Jangan kita siapa yang begitu sini. Jangan, tapi kita muhasabah untuk diri kita sendiri. Jangan sampai kita seperti itu. Saya kira itu, Pak. Allah a'lam bishawab. Oke. Monggo yang lain silakan kalau ada. Jelas semua nih? Atau tidak jelas semua? Sudah hampir qomat, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.